Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Failan Rahsya Izil Pratama dari kelas 12 RPL 2, absensi nomor 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tram listrik transportasi umum bebas polusi pertama di zaman Belanda. Teknologi transportasi massal di Batavia atau Jakarta sudah berkembang pesat sejak akhir abad ke-19. Setelah tram bertenaga kuda muncul pada 1869, lalu berevolusi menjadi tram bertenaga uap pada 1882, hingga berhasil mengadopsi tram listrik pada April 1899. Tram listrik bahkan lebih dulu ada di Batavia sebelum di negeri Belanda. Tercatat, negeri kincir angin baru mengadopsi moda transportasi publik ini pada Juli 1899, atau lebih tepatnya 3 bulan setelah Batavia. Hal ini lantas menjadi buah bibir seisi kota. Pembuatannya pun tak tanggung, selain line atau lintasannya yang dibangun hampir di seluruh wilayah penting Batavia, jadwal beroperasinya pun sudah sibuk, yakni tiap 10 menit sekali. Sama seperti tram uap, kelas penumpang di tram listrik pun dibedakan. Kelas 1 dengan harga tiket 15 sen biasanya ditumpangi oleh orang-orang Eropa. Lalu, kelas 2 dengan harga tiket 10 sen biasanya berisi penumpang dari orang-orang timur asing, seperti China, Arab, dan India. Akhir kelas 3 diperuntukkan bagi kaum bumi putra atau pribumi dengan tarif 5 sen. Sekali jalan, tram mampu menarik 3 gerbong. Atas perkembangan itulah, sebuah komisi khusus dari Indische Genootschap memuji-muji kehadiran transportasi umum berbasis rel besi ini sebagai bentuk kemenangan manusia atas jarak dan waktu. Apalagi seluruh material-material dari tram listrik diproduksi langsung oleh pabrik dari Belgia, Daal en Bekalan. Seperti dikutip Mona Lohanda dalam bukunya Sejarah Para Pembesar yang Mengatur Batavia, dirilis tahun 2007. Mulanya, tram listrik dikelola oleh perusahaan Batavia Elektrische Tram Maatschappij atau BETM. Lalu, ketika Burgemeester atau wali kota Batavia Insinyur Furneman menyadari potensi besar perusahaan ini pada 1925. Ia menggabungkan perusahaan tersebut dengan Netherlands Indisch Tramweg Maatschappij atau NITM, hingga lahirlah Batavia's Verkeersmaatschappij atau BVM. Gabungan kedua perusahaan ini mewarisi pengelolaan elektrifikasi pada tram listrik yang baru selesai seluruhnya pada 1 Maret 1934. Sedangkan pengoperasian tram uap sudah berhenti setahun sebelumnya, pada September 1933 karena sudah tak relevan dengan zaman. Tram listrik ini berkembang sampai 6 jalur. Pertama, Pasar Ikan sampai Kampung Melayu. Yang kedua ada Pasar Ikan sampai Gondang Dia. Yang ketiga Pasar Ikan sampai Gondang Dia via Sawah Besar. Yang keempat ada Pasar Ikan sampai Tanah Abang. Kelima Tanah Abang sampai Jakarta Kota. Dan yang keenam Jakarta Kota sampai Jembatan 5. Berkat sohornya tram listrik, penulis Belanda Louis Couperus dalam novel yang berjudul The Steelkracht tahun 1900 sampai memuat perkara eksistensi tram listrik di Batavia. Couperus menyebut orang Eropa yang menggunakan tram listrik kala itu sebagai bentuk kikirnya mereka di negeri koloni Belanda. Di pagi hari ketika ia berbelanja di toko-toko di Rijswijk dan Molenville,
yang beberapa diberi nama Prancis, mencoba memberi kesan pusat belanja di wilayah selatan, sebuah kemewahan Eropa. Eva melihat eksodus ke kota lama orang kulit putih. Eksodus itu memadati tram dengan beban putih kematian. Banyak yang sudah kaya, tetapi belum cukup kaya untuk tujuan-tujuan mereka. Naik tram bersama kereta-kereta mereka ke klub Harmoni, kemana mereka naik tram untuk menghemat kuda mereka. Cerita Couperus. Pengaruh Jepang. 15 Maret 1942, Jepang berhasil mengambil alih perusahaan tram listrik milik Belanda, Batavia Elektriciteit atau BETM, di Batavia. Penguasaan transportasi sejuta umat itu sebagai tidak lanjut kemenangan Jepang atas Hindia Belanda. Karenanya, hal-hal yang berbau Belanda mulai dihilangkan Jepang, termasuk aturan rasis Belanda berupa pembagian kelas di dalam tram. Bagi Jepang, tiada hal yang dapat membedakan antara bumi putra dan suku bangsa lainnya. Orang Belanda selalu menempatkan rasnya sebagai warga kelas 1, sedangkan mereka di luar orang Eropa atau timur asing, orang China, Arab, dan lainnya, dianggap warga negara kelas 2. Dan yang terburuk, kaum bumi putra kerap ditempatkan pada strata paling rendah, bahkan disamakan dengan hewan ternak. Namun semua itu berubah ketika Jepang telah menguasai Indonesia sedari tanggal 8 Maret 1942. Jepang bergerak cepat menguasai semua sektor penting bekas pemerintah Hindia Belanda. Tram salah satunya. Cara resmi Jepang baru mengambil alih tram pada 15 Maret 1942. Perusahaan BETM lalu diubahnya menjadi Seibu Ryoku Kiko Shinden. Setelahnya, Jepang menghapus aturan kelas dalam tram. Jepang menganggap semua manusia setara dan tiada yang berbeda. Di masa pendudukan Jepang di Jakarta, pengoperasian tram terus berlanjut walau tidak berjalan sebaik masa pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa line pada masa pendudukan Jepang sempat tidak beroperasi karena pengeksploitasian besi-besi rel tram yang bertujuan memenuhi keperluan militer Jepang. Pemerintahan militer Jepang di Jakarta memang tidak memfokuskan dalam pembangunan sarana dan prasarana kota. Tetapi ada dampak positif yang dilakukan oleh Jepang melalui propaganda dan menghapuskan hal-hal yang berbau Belanda. Berkat andil Jepang, sistem pembagian kelas di atas tram yang menempatkan kaum pribumi berada di strata terbawah pada masa Hindia Belanda berhasil dihapuskan. Tutup Muhammad Syauqi Hadzami dalam skripsinya berjudul Transportasi Tram di Batavia tahun 1942 sampai 1962. Sejak kala tram listrik. Eksistensi tram listrik nyatanya berumur panjang. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, jaringan tram listrik masih beroperasi di beberapa jalan utama Jakarta. Antusias masyarakat Indonesia kala itu cukup tinggi akan kendaraan pengangkut umum peninggalan kolonial Belanda pada awal 1950-an. Sayangnya, pada sekitar tahun 1959, tram listrik dihentikan pengoperasiannya. Usut punya usut, penghentian tersebut tak lain karena persoalan kekurangan dana untuk merawat dan meremajakannya. Oleh sebab itu, empunya kebijakan memutuskan untuk menyetop operasi tram listrik, sampai-sampai bekas relnya nyaris tak tersisa. Sayangnya dihentikan. Berkas relnya sekarang sudah tertutup aspal jalanan, tidak ada bekasnya lagi. Pada waktu penggalian di pinggir jalan di daerah kota untuk proyek peremajaan kota tua oleh pemerintah DKI pada tahun 2006, telah ditemukan beberapa bekas rel tram listrik ini. Tiang-tiang penyangga kabel listriknya pun sudah tidak ada lagi. Sungguh sayang sekali tram listrik ini dihilangkan, tulis Firman Lubis dalam buku Jakarta 1950 sampai 1970.
Firman Lubis mengkritik pemberhentian operasional tram listrik tersebut. Ia menyebut punya kebijakan tak becus merawat serta meningkatkan sarana transportasi publik penting seperti tram listrik. Hal itu diperparah dengan tak adanya tenaga ahli di bidang tata kota, khususnya transportasi umum. Padahal kehadiran tram listrik sangat praktis dan bebas dari polusi. Namun, sayangnya kejayaan tram listrik tak berlangsung lama dan harus berakhir pada tahun 1960 di masa Orde Lama. Untuk tram di Jakarta, kabarnya ada beragam alasan untuk membuat tram ini diberhentikan pengoperasiannya. Salah satunya ini diberhentikan karena pemikiran Presiden Soekarno yang menganggap bahwa tram kurang cocok untuk berada di Jakarta dan menginginkan adanya kereta bawah tanah. Tutup Heri Sugiarto. Kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi meminta maaf jika ada kesalahan kata atau penuturan kata yang tidak berkenan. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.